Selamat datang kembali pemirsa. Selamat bergabung dengan channel Putut Al-Huda. Bersama saya sendiri Putut Al-Huda. Dalam beberapa menit ke depan saya akan membawakan berita terhangat terupdate di hari ini, yaitu politik dan artis. Silahkan tonton video ini sampai selesai agar tidak gagal paham. Salam waras, salam NKRI. Gemetarnya Ricky Rizal saat diskakmat hakim di persidangan. Dari tadi saya diemin cerita kamu. Ricky Rizal kembali tak bisa berkutik saat hakim berhasil membuat terdakwa pembunuhan Brigadir J tersebut seolah diskakmat. Pasalnya Ricky Rizal pada persidangan tanggal 5 Desember lalu menceritakan kronologi penembakan Brigadir J kepada hakim namun dinilai tak masuk di akal. Seperti dikutip ayojakarta.com pada unggahan TikTok Alieva Senorta 30 yang menampilkan cuplikan sidang Ricky Rizal saat menjadi saksi di tanggal 5 Desember lalu. Ricky Rizal saat itu bercerita di hadapan Hakim Wahyu Iman Santoso perihal kronologi penembakan Brigadir J di rumah Ferdi Sambo Duren 3. Om Ricky sama Yosua dipanggil Bapak, ujar Ricky Rizal menirukan Kuat Maruf yang saat itu diperintah memanggilnya oleh Ferdi Sambo. Yosua ada di depan, saya menghampiri Yosua ke depan, terus saya sampaikan, bro dipanggil Bapak, terus masuk Yosua, seingat saya Yosua dulu masuk berjalan ke arah dapur itu, terus Om Kuat. Terus saya yang belakang, cuma agak jeda, karena saya sempat berhenti di depan mobil Innova 2 hitam, cerita Ricky Rizal. Ricky kemudian melanjutkan kembali ceritanya. Pada saat masuk itu saya pas jalan masuk Yosua sudah di depan, si Pak Ferdi Sambo sebelah kiri, Richard ada di sebelah kanan, Om Kuat sudah berdiri di belakang Pak FS lah berjarak, terus saya jalan, tuturnya. Saya lihat kok seperti ini, apa Pak? Ada apa Pak? Menirukan Yosua, jongkok, jongkok. Menirukan Ferdi Sambo. Si Richard langsung ngeluarin senjata yang mulia, begitu Yosua mundur, Richard melepaskan tembakan, cerita Ricky Rizal saat terjadi penembakan. Saat itu Ricky mengaku kaget mengapa Richard Eliezer menembak Yosua hingga almarhum terjatuh. Saat itu tiba-tiba Ricky mendengar suara adzan Romar memanggil dari arah dapur hingga akhirnya dia berlari ke arah dapur. Namun ujar Ricky saat itu ternyata tidak ada orang. Akhirnya Ricky Rizal kembali lagi ke ruang tengah dan melihat Ferdi Sambo sedang menembak ke arah dinding. Ricky juga meneruskan ceritanya hingga Ferdi Sambo berhasil keluar rumah bersama Putri Chandrawati yang menangis. Selesai bercerita hakim kemudian hanya berujar seperti ini. Gitu ceritanya, ujar hakim. Hakim kemudian menanyakan keluarga Ricky Rizal mulai dari anak hingga istrinya yang ditinggal selama dirinya menjalani pemeriksaan dan ditahan di dalam sel. Hakim mengingatkan Ricky Rizal agar tak bersaksi dengan berbohong. Kamu berkorban, mengorbankan anak-anakmu untuk nutupin ini semua, sampai hari ini kamu mencoba nutupin, seolah-olah saya percaya cerita kamu, tegur hakim. Dari tadi saya diemin cerita kamu. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan kamu enggak, ujar hakim menegaskan. Ricky Rizal hanya terlihat menunduk dan mengangguk pernyataan hakim. Cerita kamu gak masuk di akal semua. CCTV itu lo jelas. Bukti CCTV, tegas hakim kepada Ricky Rizal. Hakim menilai semua cerita Ricky Rizal tidak masuk di akal. Hakim pun meminta agar Ricky mengingat anak dan istrinya yang mendoakannya mendapat keringanan.